Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa pelajaran yang diajarkan oleh Pak Jekri pada semester 3 ini. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Jekri yang sudah membantu kami, yang selalu memberi ilmu, masukan, dan semuanya. Semoga Bapak sehat selalu, umurnya berkah, selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan menjelaskan peringkasan data pelajaran selama satu semester pelajaran sejarah pemikiran ekonomi pada semester ini, karena ini tugas dari Pak Jekri untuk tugas kami pada hari terakhir ini. Nah, pada pertemuan kedua, sejarah pemikiran ekonomi, mata kuliah ini menjelaskan tentang lahirnya ilmu ekonomi dan perkembangan pemikiran ilmu yang dimulai dari pemikiran pra-klasik, klasik, neoklasik, Keynes sampai dengan pemikiran ekonomi post-Keynes. Pada pertemuan ketiga, aliran ilmu Marxisme. Marxisme merupakan dasar teori komunitas modern. Teori ini tertentang dalam buku Manifesto Komunis yang dibuat oleh Marx Friedrich Engels. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan saat itu, dikarenakan mereka bekerja selama berjam-jam dengan upah minim. Yang menikmati yaitu kaum kapitalisme itu. Makanya ini dibuat aliran ilmu Marxisme ini karena Marx tidak menyetujui atas pahaman aliran ini. Nah, pada pertemuan keempat, fase-fase perkembangan perekonomian masyarakat pada masa Yunani kuno. Maksudnya ini yaitu jalur ceritanya dalam perkembangan ekonomi pada masa Yunani kuno, itu pada masa zaman dulu ya, sudah 1000 tahun yang lalu. Pada pertemuan kelima, yaitu tentang perkembangan pemikiran ekonomi dan kontroversi teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan abstraksi dari kenyataan, tapi tidak semua abstraksi itu masuk dalam kenyataan. Kenyataan adalah teori. Teori mengandung variabel asumsi. Prediksi teori ekonomi dapat diartikan sebagai abstraksi dari kenyataan yang mengandung variabel-variabel tertentu. Selanjutnya, pada pertemuan ke-6, pasar monopolistik. Apa itu pasar monopolistik? Dalam pelajaran ini dijelaskan pasar monopolistik itu merupakan salah satu pasar di mana terdapat banyak produsen yang mempunyai atau menghasilkan barang serupa tetapi mempunyai perbedaan dalam beberapa aspek. Ya. Nah, pada pertemuan ke-7 kami mempelajari tentang pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar dengan banyak penjual dan pembeli sehingga harga dapat ditentukan sendiri. Bentuk-bentuknya pasar persaingan tidak sempurna seperti pasar monopolistik, pasar oligopoli, pasar monopoli. Nah, itu 3 yang termasuk dalam pasar persaingan tidak sempurna ya. Nah, pada pertemuan ke-9 kami mempelajari tentang aliran sejarah dan institusional. Aliran sejarah di Jerman lahir pada 1840-an. Pola pikir pada perspektif sejarah tokoh-tokohnya dalam aliran sejarah dan institusional ini Friedrich List, Bruno Hildebrand, Gustav von
Smoller, dan Werner Sombani, and Max Weber. Dan pada pertemuan 10 dan 11, kami ditugaskan untuk mencari teori tentang Keynes. Nah, teori Keynes, menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan pemikiran agregat masyarakat. Pada pertemuan ke-12, krisis keuangan global dan pertumbuhan ekonomi, analisa dari perekonomian Asia Timur. Dan pada pertemuan ke-14, kami mempelajari tentang perekonomian pada masa Rasulullah. Nah, dan pada pertemuan ke-15 kami ditugaskan untuk membuat video ini dan upload ke YouTube. Nah, dan pertemuan ke-16, pertemuan terakhir kami semester ini sama Pak Jeki. Kesedih sih, semoga masih bisa berjumpa sama Pak Jeki. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe dan hidupkan tanda loncengnya supaya supaya notifikasi masuk dalam notifikasi YouTube Anda. Oke, terima kasih untuk semuanya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua. Bye bye.